warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nahdlatul Jannah dari kelas CKM 6 kelompok C9. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang memberikan ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan atau minuman tambahan kepada bayi dari 0 bulan sampai 6 bulan. Jadi teman-teman itu ketika kita itu baru melahirkan, kita baru punya baby, kita itu harus memberikan ASI eksklusif kepada baby kita dari 0 sampai 6 bulan. Nah, ada juga nih namanya Gold ASI. Nah, Gold ASI itu memberikan ASI kepada bayi sampai 2 tahun. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita itu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita? Nah, karena ASI itu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, lemak, dan lain-lainnya gitu. Jadi, kita itu tidak perlu memberikan makanan tambahan kepada bayi kita dari 0 bulan sampai 6 bulan. Jadi ketika sudah 6 bulan bisa ada pendamping ASI gitu. Apa aja sih manfaat ASI itu? Itu 1, meningkatkan kecerdasan bayi. 2, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang 3, mengurangi resiko adanya kanker. Yang 4, mengurangi resiko obesitas. Yang 5, mengurangi resiko saluran pernapasan dan diare, dan lain-lain. Yang selanjutnya, apa sih akibat memberi makan bayi di bawah 6 bulan? Kenapa sih bayi itu harus diberikan diberikan ASI sebelum 6 bulan? Karena ada kemungkinannya bayi itu akan mengalami gangguan pencernaan maupun alergi. Hal ini disebabkan sistem pencernaan bayi yang masih belum sempurna gitu, dan begitu pula sistem kekebalan tubuh pada bayi. Jadi bayi di bawah 0 sampai 6 bulan itu sistem pencernaannya itu belum sempurna gitu, dan imunnya bayi itu masih belum kuat gitu. Jadi kita itu harus memberikan ASI eksklusif di bawah 6 bulan. Kan ususnya itu ada namanya penyakit bayi itu, ususnya itu masuk ke dalam ususnya gitu. Itu akibat pengenalan makanan padat sebelum waktunya. Itu dapat mengancam bayi, itu namanya invaginasi. Dan invaginasi itu memerlukan terapi operasi. Jadi itu tuh sangat berbahaya, teman-teman. Nah, selanjutnya mitos pada ASI. Pasti teman-teman pernah dengar kalau ibu-ibu yang sedang menyusui itu tidak boleh minum atau makanan yang pedas, atau mitosnya itu lagi si ibu tidak boleh makan makanan yang dingin. Kalau ibunya minum yang dingin pasti anaknya flu. Itu tidak, teman-teman, itu hanya mitos. Itu tidak ada kesinambungannya sama ASI gitu. Cuman kayaknya itu cuma takutnya ibunya itu kalau ketika minum es itu ibunya akan flu. Jadi kalau ibunya flu kan anaknya juga kontak langsung, jadi akan tertular gitu. Itu yang akan ditakutkan. Nah, selanjutnya cara memanajemen ASI pumping. Bagaimana sih manajemen ASI pumping? Nah, teman-teman tahu nggak sih pumping itu apa? Pumping itu adalah memerah ASI dari ibu menyusui gitu, teman-teman. Jadi konsep penyimpanan ASI itu adalah first in, first out. Jadi yang pertama dimasukkan ke dalam freezer adalah yang pertama diberikan kepada bayi gitu. Dan jangan lupa diberi label tanggal, misalnya tanggal 1 Juni, terus jadi kayak tanggal 1 Juni, terus tanggal 2, tanggal 3 gitu. Jadi yang di depan itu yang kemarin di pumping. Pumping itu sangat baik, teman-teman. Pumping itu dapat memancing air susu ya keluar lebih banyak gitu kan. Misalnya ada tuh ibu-ibu yang baru melahirkan tapi ASINya masih sedikit-sedikit gitu, atau itu baik, atau itu sangat rekomendasi
mencegah mastitis. Apa sih mastitis itu? Mastitis adalah radang kelenjar susu. Jadi ketika kita ada tuh yang kalau ibu-ibu yang jarang menyusui atau anak-anaknya itu kayak belum, kan kalau bayi laki-laki itu kan sering menyusui. Nah kalau bayi perempuan itu dia jarang. Nah kalau jarang menyusui itu pasti pasti teteknya itu sakit gitu, kayak radang gitu. Itu nanti jangan sampai itu mastitis gitu, radang kelenjar susu. Jadi untuk mencegah hal itu kita harus pumping gitu. Nah teman-teman, ASI yang warnanya bergradasi putih dan kuning itu tuh jangan dibuang. Itu dikarenakan lemak pada ASI terpisah ketika disimpan. Dan terakhir teman-teman, simpan ASI pada kulkas. Ya ada baiknya menyimpan ASI itu pada kulkas yang freezernya satu pintu gitu. Itu tuh masa expire ASI itu kalau dalam freezer satu pintu itu 3-6 bulan. Dan teman-teman, jika banyak ASI-nya terus kayak udah udah terasa nih nggak akan kepake lagi sama si bayi gitu kan, nggak akan diminum lagi sama si bayi, teman-teman boleh sumbangin ASI-nya, tapi dengan catatan dicatat nama-namanya, karena saudara sepersusuan itu sudah menjadi saudara yang mahram, jadi haram untuk dinikahi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, mohon komen di bawah ya. Bye teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.